Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Amalia dengan NPM 1006011181138. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model pada Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat tahun 2017 sampai 2020 dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pemaparan hasil penelitian ini dimulai dari pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Suatu metode statistika yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari peubah bebas terhadap peubah tak bebas adalah analisis regresi. Tetapi, jika dalam menentukan hubungan sebab akibat tersebut memiliki hubungan ketergantungan antar pengamatan atau wilayah, maka analisis yang digunakan yaitu analisis regresi spasial. Salah satu pendekatan dari analisis regresi spasial ini yaitu Spatial Durbin Error Model, di mana Spatial Durbin Error Model ini memiliki spatial lag pada variabel error dan juga pada variabel bebas. Kemudian dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu terdiri dari data cross-section dan juga time series. Maka analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Salah satu pendekatan dari regresi data panel yaitu Fixed Effect Model Panel. Kemudian terbentuklah Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model ini yang merupakan gabungan dari salah satu pendekatan analisis regresi spasial dan juga salah satu pendekatan dari regresi data panel. Menurut hukum Taubeler menyatakan bahwa segala sesuatu akan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Namun sesuatu yang lebih dekat akan memiliki pengaruh lebih besar jika dibandingkan dengan sesuatu yang jauh, sehingga tidak hanya memperhitungkan apa yang diukur, tetapi fenomena yang terjadi tidak akan lepas dari adanya faktor geografis yang juga melatar belakangi kondisi yang seharusnya diteliti. Jika kasus ini terjadi, maka analisis regresi linier kurang tepat digunakan, karena kurang mampu menjelaskan dari fenomena yang sebenarnya terjadi. Kemudian, model regresi spasial dapat dibentuk dari berbagai macam kasus, salah satunya yaitu pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui model yang terbentuk pada data Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat tahun 2017 sampai 2020 dengan metode Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Dalam menerapkan metode Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model ini, data yang digunakan yaitu data yang diambil dari 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sampai 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada penelitian ini terdiri dari satu variabel tak bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan 5 variabel bebas yang diduga memengaruhi IPM. Prosedur analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu langkah pertama mendeskripsikan data, langkah kedua pembentukan matriks spasial berdasarkan Quine contiguity, langkah ketiga pembentukan model Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model atau FEM-SDEM, langkah keempat melakukan pengujian asumsi pada model yang terbentuk, langkah kelima melakukan uji signifikansi Wolf dan juga uji kebaikan model yang dilakukan dengan adjusted R-square, dan yang terakhir yaitu mendapatkan model FEM-SDM beserta faktor yang memengaruhinya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, deskripsi data. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat kabupaten atau kota dengan nilai terendah dan tertinggi dari masing-masing variabel. Contohnya yaitu untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia. Memiliki nilai terendah yaitu 63,70 yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur pada tahun 2017. Yang kedua yaitu pembentukan matriks pembobot spasial dengan Quine contiguity, di mana diberi nilai 1 jika wilayah bersinggungan sisi dan sudut, dan diberi nilai 0 jika wilayah tidak bersinggungan. Setelah matriks pembobot spasial didapatkan, maka selanjutnya pembentukan model Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model. Dari hasil analisis didapatkan yaitu nilai dari masing-masing parameter sebagai berikut. Berikut merupakan model FEM-SDEM yang terbentuk. Setelah model FEM-SDEM terbentuk, maka selanjutnya yaitu dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi yang pertama yaitu normalitas dengan menggunakan uji jarak berak. Dari statistik uji yang dihasilkan yaitu sebesar 2,580 dan dibandingkan dengan tabel chi-square sebesar 5,9915, didapatkan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal pada taraf nyata 5%. Pengujian asumsi yang kedua yaitu non-heteroskedastisitas dengan menggunakan uji White. Kemudian statistik uji yang didapatkan yaitu sebesar 9,504 dan dibandingkan dengan tabel chi-square sebesar 11,0705 didapatkan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas atau varians bersifat homogen pada taraf nyata 5%. Pengujian asumsi yang ketiga yaitu multikolinearitas yang dapat dilihat dari nilai VIF. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Pengujian asumsi yang keempat yaitu non-autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dari statistik uji yang didapatkan sebesar 2,182 dan dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson sebesar 1,8079, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara residual pada taraf nyata 5%. Setelah semua asumsi terpenuhi, maka selanjutnya yaitu melakukan uji signifikansi Wolf terhadap parameter pada model FEM-SDEM, dan didapatkan kesimpulan bahwa variabel rata-rata lama sekolah, penduduk miskin, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, jumlah fasilitas kesehatan, spasial lag variabel rata-rata lama sekolah, spasial lag variabel penduduk miskin, dan spasial lag variabel jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM pada taraf nyata 5%.
Selanjutnya yaitu dilakukan uji kebaikan model. Diperoleh nilai adjusted R-square pada model yang terbentuk yaitu sebesar 0,9999, yang berarti bahwa 99,99% keragaman dari keseluruhan variabel bebas dapat menjelaskan IPM pada suatu kabupaten atau kota, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, model yang terbentuk dengan menggunakan metode fixed effect panel spasial Durbin Error Model pada data indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tahun 2017 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Kesimpulan yang kedua yaitu kelima variabel bebas tersebut berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Kemudian, variabel yang memiliki spasial efek yaitu variabel rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, dan jumlah fasilitas kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.